belajar mengenai operasi campuran pada bilangan bulat. Kalian masih ingat kan bilangan bulat itu yang seperti apa? Ya, benar. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk operasi campuran itu sendiri, maksudnya pada soal yang akan kita temui pada video ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nanti ada dua hal yang akan kakak sampaikan, yaitu cara mengerjakan soal dan juga contoh-contoh soal. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu cara mengerjakan operasi campuran pada bilangan bulat. Langkah pertama yang harus dilakukan pada saat kita menemukan soal mengenai operasi campuran adalah melihat tanda kurung pada soal tersebut. Misalnya nih, nanti ada beberapa bilangan dalam sebuah soal. Kemudian ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, kita lihat dulu nih, mana di antara operasi bilangan itu yang ada tanda kurungnya. Jika di soal itu ada tanda kurung, umpama kurung itu ada di belakang, maka tetap soal itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Langkah kedua, jika di dalam soal itu sudah tidak ada tanda kurung atau memang tidak ada tanda kurung, maka kita lihat operasi bilangan pada soal tersebut. Operasi bilangan itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, jika kalian menemukan perkalian atau pembagian pada soal, maka kerjakanlah pembagian dan perkalian itu terlebih dahulu. Ibaratnya, dalam sebuah pertandingan kan ada juara 1, juara 2, dan juara 3. Maka, juara pertama diraih oleh tanda kurung. Juara kedua diraih oleh perkalian dan pembagian. Sedangkan, penjumlahan dan pengurangan itu menduduki juara ketiga. Jadi, tanda kurung yang berada di peringkat pertama itu jauh lebih kuat daripada perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu jika berhadapan dengan penjumlahan dan pengurangan. Karena pembagian dan perkalian kan berada di posisi juara kedua, sedangkan penjumlahan dan pengurangan itu juara 3. Jadi, penjumlahan dan pengurangan itu kalah deh dengan pembagian dan perkalian. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan yuk contoh soal berikut. Juga operasi bilangan yang ada di soal itu. Apakah pembagian, pengurangan, perkalian, atau penjumlahan? Nah, sekarang kita menuju soal yang pertama. 4 dikali negatif 2 ditambah negatif 5. Perhatikan soal ini, apakah ada tanda kurungnya atau tidak? Ya, ada tanda kurung, yaitu pada operasi negatif 2 ditambah negatif 5. Itu artinya apa? Kita harus mengerjakan negatif 2 ditambah negatif 5 terlebih dahulu. Sehingga hasilnya nanti 4 ditambah negatif 7. Negatif 7 itu adalah hasil dari negatif 2 ditambah negatif 5. 4 ditambah negatif 7 hasilnya adalah negatif 3. Soal yang kedua. Negatif 8 dibagi negatif 1 dikurang 3. Soal yang kedua ini juga ada tanda kurungnya, yaitu pada bagian negatif 1 dikurang 3. Ini artinya kita kerjakan dulu yang negatif 1 dikurang 3. Sehingga hasilnya nanti negatif 8 dibagi negatif 4. Negatif 4 itu adalah hasil dari negatif 1 dikurang 3. Sehingga negatif 8 dibagi negatif 4 hasilnya adalah 2. Bagaimana? Mudah kan? Ayo kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 6. Kita perhatikan apakah ada tanda kurung pada soal ini atau tidak.
Ternyata tidak ada. Karena tidak ada tanda kurung, maka kita perhatikan operasi bilangannya. Ada penjumlahan dan ada perkalian. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya. Penjumlahan jika bertemu dengan perkalian itu lebih kuat yang mana ya? Ya, betul. Lebih kuat perkalian. Karena itulah kita akan mengerjakan negatif 5 dikali negatif 6 terlebih dahulu. Beri tanda kurung pada soal negatif 5 dikali negatif 6. Kemudian kita kerjakan sehingga hasilnya nanti 3 ditambah 30. 30 itu adalah hasil dari negatif 5 dikali negatif 6. Dan hasil akhirnya dari 3 ditambah 30 adalah 33. Kita melanjutkan ke soal yang keempat. Negatif 4 dikurang negatif 6 dibagi 3. Ada tanda kurungnya tidak? Tidak ada. Maka kita tentukan antara pengurangan dengan pembagian itu mana yang lebih dahulu kita kerjakan. Ya, benar sekali. Kita akan lebih dahulu mengerjakan negatif 6 dibagi 3. Kita beri tanda kurung. Kemudian kita kerjakan negatif 4 dikurang negatif 2. Sehingga hasilnya nanti adalah negatif 2. Soal kelima. 4 dikali negatif 3 dibagi negatif 2. Kita lihat tidak ada tanda kurung, maka kita tentukan antara perkalian dengan pembagian mana yang lebih kuat. Ya, perkalian dengan pembagian itu sama-sama kuat, sehingga kita mengerjakan pada bagian di awal soal, yaitu 4 dikali negatif 3. Kita beri tanda kurung. Kita kerjakan, hasilnya adalah negatif 12 dibagi negatif 2. Negatif 12 dibagi negatif 2, hasilnya adalah 6. Soal yang keenam, negatif 8 dibagi negatif 2 ditambah 4. Operasi bilangannya sama, yaitu pembagian. Maka yang harus kita lakukan adalah mengerjakan operasi bilangan yang berada di awal soal, yaitu negatif 8 dibagi negatif 2. Sehingga jawaban sementaranya nanti adalah 4. 4 dibagi 4. Hasil akhirnya adalah 1. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bagian kedua soal-soal mengenai operasi campuran bilangan bulat. Pada bagian ini nanti ada 3 operasi bilangan ya. Soal pertama, 4 dikali negatif 3 ditambah negatif 6 dibagi 2. Nah, ini ada 3 ya operasi bilangannya, perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Dan di soal ini tidak ada tanda kurungnya. Sehingga tugas kita sekarang adalah menentukan mana yang lebih kuat, mana yang lebih dulu dikerjakan. Perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Ya, benar sekali. Kita kerjakan 4 dikali negatif 3. Kenapa? Karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Selain itu, perkalian berada di urutan pertama pada soal. Maka kita kerjakan dulu 4 dikali negatif 3. Kita beri tanda kurung, kemudian kita tulis hasilnya di bawah. Negatif 12 ditambah negatif 6 dibagi 2. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan lagi nih, mana yang lebih kuat di antara penjumlahan dengan pembagian. Ya, benar. Kita akan mengerjakan pembagian terlebih dahulu. Sehingga hasilnya nanti adalah negatif 12 ditambah negatif 3. Hasil dari negatif 6 dibagi 2 itu adalah negatif 3. Baru yang terakhir kita jumlahkan. Negatif 12 ditambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 15. Soal kedua. Siap ya? Negatif 4 ditambah negatif 3 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, ini kalau kita lihat soalnya sepertinya rumit sekali ya. Padahal gampang kok.
cuma lihat aja ada tanda kurungnya atau tidak. Oh, tidak ada. Kemudian kita lihat operasi bilangannya, penjumlahan, perkalian, pengurangan. Penjumlahan dengan perkalian, kemudian ada pengurangan. Mana yang lebih kuat? Perkalian. Kita beri tanda kurung dulu. Pada bagian negatif 3 dikali negatif 5. Kemudian baru kita turunkan ke bawah. Sehingga hasilnya nanti negatif 4 ditambah negatif 3 dikali negatif 5, hasilnya adalah 15. Baru diturunkan lagi soalnya, dikurang negatif 2. Nah, langkah selanjutnya baru kita tentukan lagi mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Antara penjumlahan dengan pengurangan, kedudukannya sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang berada di awal soal, yaitu negatif 4 ditambah 15. Hasilnya adalah 11. Sehingga jawaban sementara adalah 11 dikurang negatif 2. Baru kita selesaikan 11 dikurang negatif 2. Hasilnya adalah 13. Yuk, tetap semangat ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 5 ditambah negatif 2. Ayo, apa yang bisa kita lihat pada soal ini? Ya, benar sekali. Ada tanda kurung. Ini akan lebih mudah karena kita akan mengerjakan bagian pada tanda kurung itu. Sehingga, jika kita turunkan soalnya, negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 5 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 7. Sehingga negatif 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 7. Langkah kedua, kita tentukan lagi nih antara pembagian dengan perkalian. Mana yang lebih dulu dikerjakan? Kalian udah paham semua, antara pembagian dengan perkalian itu kedudukannya sama-sama kuat. Maka kita kerjakan yang berada di awal soal, yaitu negatif 6 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 2. 2 dikali negatif 7. Hasilnya adalah negatif 14. Gampang, semua soal-soal ini gampang. Kakak yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, ini masih ada soal ya, supaya kalian tambah paham lagi, yaitu soal yang keempat. 2 dikurang negatif 5 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Nah, itu ada tanda kurung di awal soal. Langsung saja kita kerjakan. 2 dikurang negatif 5. Hasilnya adalah 7. Kita turunkan soalnya yang lain. 7 dikali negatif 5 dikurang negatif 2. Kemudian kita tentukan lagi antara perkalian dengan pengurangan. Mana yang lebih kuat? Tentu saja perkalian ya. Maka kita beri tanda kurung 7 dikali negatif 5. Kemudian kita kerjakan. Hasilnya adalah negatif 35 dikurang negatif 2. Baru kita selesaikan soal yang terakhir ini. Hasilnya dari negatif 35 dikurang negatif 2, hasilnya adalah negatif 33. Nah, ini dia soal yang kelima. 6 dibagi negatif 3 dikali negatif 2 ditambah negatif 2. Ini sudah gampang sekali karena ada tanda kurung. Kerjakan aja yang berada di tanda kurung itu. Sehingga jawaban sementara kita 6 ditambah negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya berapa? 6. Kemudian ditambah negatif 2. Baru kita tentukan antara pembagian dengan penjumlahan. Mana yang lebih kuat? Betul, yang lebih kuat adalah pembagian. Kita kerjakan yang pembagian dengan terlebih dahulu memberi tanda kurung. 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Sehingga nanti 1 ditambah negatif 2. Hasilnya berapa? Ya, benar, negatif 1. Wah, ternyata mudah sekali ya mengerjakan soal operasi campuran bilangan bulat itu. Jangan panik dulu kalau melihat soal yang banyak angkanya. Cermati saja satu persatu seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Apa yuk? Pertama, lihat ada nggak tanda kurungnya. Kemudian amati operasi bilangan yang ada di soal itu. Apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Nah, kalian ingat-ingat ya posisi juara pada operasi campuran yang sudah ada di awal video ini. Juara 1 siapa yo?
tanda kurung. Juara 2, perkalian dan pembagian. Juara 3, penjumlahan dan pengurangan. Berarti tanda kurung itu adalah tanda yang paling kuat.